Bismillah, masya Allah. La yasukul khair illallah. Bismillah, masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqa al-awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada a'ni بذلك نور من ساد الورى وزكت أناصره الشريفة مهتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, wabil khusus orang tua kita Fadilatul Habib Hasan Al-Jufri, dan kepada para ulama, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan untuk mereka semua, semoga panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Yogyakarta, Bapak Yazid Effendi ya. Begitu juga dengan pejabat pemerintah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di Musholah Al-Islam Keramat. Saya terkejut, di Malioboro, kota besar Yogyakarta, tempat rekreasi, di perkampungan tidak jauh dari Malioboro ini, kalau saya dibilang 0 titik dari Malioboro ini. Ternyata masih ada masyarakat yang melaksanakan khataman maulid. Ini sebenarnya Pak Yazid, khataman maulid bid'ah ini. Dulu nggak ada khataman maulid. Yang ada yang namanya maulid, tapi bukan bid'ah yang bukan nggak bagus. Ini bid'ah hasanah, bid'ah tradisi yang terbaik. Bahkan warisan peninggalan para ulama-ulama kita terdahulu. Mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, untuk selalu cinta, senang kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini apresiasi, 30 hari senang mengadakan khataman selama hari pertama, kedua, ketiga, sampai 12 hari, ditambah lagi hari ke-30 khataman. Jadi ini mengungkapkan rasa senang, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya, perayaan kelahiran Nabi Muhammad, kata guru kami Sayyidina Al-Walid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, la yataqayyad bi zamanin wala makan. Tidak terikat dengan waktu
tempat, kapanpun dan dimanapun kita bisa melaksanakan yang namanya dzikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kita ada yang melaksanakan maulid Nabi Muhammad tahunan, ada yang melaksanakan bulanan, ada yang melaksanakan selapanan, ada yang melaksanakan mingguan, ada yang melaksanakan harian. Ternyata ini semua adalah ungkapan cinta senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kitab-kitab maulid yang dibaca begitu indah. Ada karangan Sayyidina Imam Abdurrahman Daiba yang dikenal dengan Ad-Daiba. Kalau orang-orang sekarang menyingkat jadi dibaan. Betul? Kemudian ada Sayyidina Imam Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Yaitu dikenal dengan Barzanji, kalau orang Jawa bilang Barzanjen. Ada Simtud Durar. Simtud Durar yang disusun oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Orang bilang Duraran. Kemudian ada Diya'ul Lami Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Ternyata kemudian tadi kita membaca ada Syaraful Anam. Ada Maulid Al-Azab li Sayyidina Muhammad Al-Azab. Ternyata kami ketika di kota Mekah itu disuruh guru kami Sayyid Muhammad mengumpulkan kitab-kitab maulid. Ternyata lebih dari 40 kitab maulid yang terkenal dan sudah dicetak. Datang ulama dari Azhar Kairo. Saya tanya, di Kairo, di Azhar, di perpustakaan di sana ada berapa kitab maulid? Dia bilang ada lebih 300 kitab maulid. Ternyata setelah saya pulang ke Indonesia tidak ada seorang ulama, kiai, alim juga ikut andil menyusun kitab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan membaca ringkasan kitab maulid. Hakikatnya yang menceritakan sirah Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an lebih dari 100 ayat di dalam Al-Quran, bahkan 1000 ayat menceritakan tentang Nabi Muhammad. Isinya Nabi Muhammad. Contoh kalau kita dari surat-surat Juz Amma sudah. Inna a'tainakal kautsar untuk Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak untuk Nabi Muhammad. Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW sampai-sampai Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi, wa idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila disebutkan namaku, nama kau ya Nabi Muhammad disebutkan juga. Makanya selalu digandengkan lafdzul jalalah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada taat kepada Allah kecuali dasarnya taat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada iman kepada Allah kecuali dasarnya harus iman kepada Nabi Muhammad. Tidak ada cinta kepada Allah kecuali cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Indonesia, masyarakat Nahdiyah khususnya dan bahkan bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Kami ketika di kota Mekah, orang yang dari Syria, orang yang dari Syam, yang dari Afrika, yang dari Mesir, Libya, Tunis, Jazair, Maroko, Mauritania, sampai ke Spanyol, di Eropa, Samarkand, Rusia. Ini mereka semuanya kalau sudah datang bulan Maulid Nabi Muhammad, mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan Rabiul Awal. Orang-orang Nahdiyah ini punya aplikasi bagus yang nanti saya mau ceritakan. Kenapa? Ini menjadi tradisi, bahkan aplikasi peninggalan ulama-ulama kita sejak terdahulu dan disalurkan oleh mereka ulama-ulama Nahdiyah yang saya ingin sampaikan bagaimana perjalanan Maulid Nabi Muhammad kok dijalankan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan seluruh para ulama-ulama di Indonesia. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengikat dari awal terlebih dahulu urusannya dengan farah. Biasanya orang kalau dengan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, pertama kali adalah farah. Kalau bahasa Indonesianya adalah senang, gembira. Ini saya dikasih waktu berapa nih Habib Hasan? Hah? Ini kalau
Sebenarnya Pak Yazid, saya ini kalau ceramah, bukannya ahli ceramah, tapi pengajian. Jadi saya ingin ungkapkan asbab daripada kitab maulid, penyusunan maulid, dan tradisinya Nahdiyah. Kalimat farah, senang, cinta, itu di dalam Al-Quran banyak kalimatul farah. Sehingga para ulama membagi-bagi. Ada al-farah al-mahmud, ada al-farah al-madhmum. Ada senang yang terpuji. Ini senang yang terpuji yang bagaimana? Al-farah bi ni'matillah wal farah bil akhirah. Yaitu senang dengan kenikmatan Allah dan senang dengan akhirat. Antum secara tidak langsung sudah mempraktekkan senang dengan akhirat. Yaitu dengan duduk, salat berjamaah, berzikir, memuji, memohon, beristighatsah, duduk di mushola, duduk di masjid, berdoa, bermunajat. Ini adalah bagian al-farah bil akhirah. Senang dengan akhirat. Kemudian al-farah bi ni'matillah. Senang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, katanya para ulama, laula syifa lama urifal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena kitab Asy-Syifa lil Imam Al-Qadhi Iyad, maka orang tidak akan kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya kitab Asy-Syifa lil Imam Al-Qadhi Iyad. Katanya beliau Al-Imam Al-Qadhi Iyad, di antara kenikmatan yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung segala kenikmatan Allah, tentu kalian tidak akan dapat menghitung segala kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah yang paling terbesar, orang mengatakan al-iman, al-hidayah, al-islam, as-sihhah, kemudian nuzulul Quran, kemudian Isra wal Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha. Ternyata kenikmatan itu bersumber dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang paling terbesar adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kenikmatan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kenikmatan yang paling terbesar, yaitu sebab daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kelahiran Nabi Muhammad adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu. Al-Imam Al-Bukhari, ini Imam Al-Bukhari seorang ulama yang telah menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah wa Sunani wa Ayyami. Isinya tentang Nabi Muhammad. Riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad. Sampai dikatakan asahu kitabillah ba'dal Quran. Kitab yang paling akurat, yang paling sahih setelah Al-Quran. Di sini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini di dalam kitab Bukhari diriwayatkan bahwasannya beliau ini bermimpi. Bermimpi dengan saudara beliau yang bernama Abu Lahab. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kenal Abu Lahab? Kenal di mana sama Abu Lahab? Jangan dicerita Pak, dengar di Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab sudah kekal di api neraka. Tetapi dia mimpi Abu Lahab ini setiap hari Senin dia libur dari siksaan. Ini kita pejabat pemerintah, anak-anak sekolah, kalau dalam satu minggu kerja, satu hari libur senangnya bukan main. Gimana orang yang disiksa di api neraka setiap hari, setiap saat, kemudian ada liburan. Liburannya keluar dari jari-jarinya air. Ditanya, dari mana engkau dapatkan jari-jari kamu itu keluar air? Beliau mengatakan, aku ini mendapatkan karena senang, bergembira ketika Thuwaibah, pembantuku, budaku mengabarkan tentang lahirnya keponakanku Muhammad dari anak yatim, Abdullah. Kemudian dibebaskan Thuwaibah tersebut. Setelah dibebaskan, di sini Allah menggantikan kesenangan Abdullah, kesenangan Abu Lahab karena lahirnya Nabi Muhammad SAW, diganti jari-jarinya, yaitu dengan keluar air. Makanya seorang ulama mengatakan, Sayyidina Imam Syamsuddin Dimashqi, beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'adhamuhu bitabat yadahu fil jahim mukhallada
ata'annahu yawmal itsnaini da'ima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada wa ma dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Beliau mengatakan andai kata seorang yang kafir yang sudah pasti masuk ke dalam api neraka kekal abadi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari jari-jarinya air karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Terus bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang cinta dengan Nabi Muhammad, senang dengan Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan iman, insyaallah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini baru farah. Biasanya orang kalau sudah farah, guru-guru kita, ulama-ulama kita, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita dicejelin dengan yang namanya sirah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, yaitu kitab maulid. Ini sebenarnya namanya kitab sirah. Cuman untuk dipermudah, orang-orang di Indonesia, di seluruh dunia, dikatakan maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuman orang Jawa diganti, jadi maulidan. Kalau ibu-ibu bilang mauludan. Orang Jawa bilang muludan. Betul? Muludan. Ini memang dalam Haji Soko seperti itu. Makanya ada bulan-bulan namanya bulan mulut. Atau ba'da mulut. Ya, bulan Roah, Poso, bulan besar. Ini kan semua tradisi dari mana? Dari mereka para wali songo di dalam kerajaan Demak dirubah. Yang namanya tahun-tahun tersebut, bulan-bulan tersebut dengan nama-nama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita baca sirah Nabi Muhammad? Untuk menimbulkan cinta, al-mahabbah, al-hub. Al-hub ini ada dua macam. Ada al-hub al-mahmud wal hub al-madhmum. Ada al-hub billah, cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah harus didasari cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok umat yang baru masuk Islam datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wallahi innana lanuhibbullah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, demi Allah, sesungguhnya kami benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat suci Al-Qur'an, asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini disebabkan karena sekelompok orang-orang baru masuk Islam datang kepada Nabi Muhammad mengatakan cinta kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat suci Allah turun kepada Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Baru di sini ada jawaban. Kalau kita belajar nahwu, di situ ada ini syartiyah wa hunaka jawabuh. Jawabnya yuhibbukumullah fi'lul mudhari' majzum. Yaitu yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian, dan ditambah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Cinta kepada Allah harus didasari cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala? Makanya di Al-Qur'an tidak ada cinta kepada Allah, dasarnya cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Atiullah wa atiur Rasul. Wa may yu'min billah war rasuli. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keimanan tersebut akan menimbulkan, dari cinta tersebut akan timbul yang namanya keimanan, kekuatan iman. Saya ingin memberikan satu contoh. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kekuatan keimanan dengan Nabi Muhammad sangat dahsyat sekali. Diceritakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Ini Al-Imam Ibn Hajar, ini kitab-kitabnya isinya semuanya tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad, saya terkejut dengan seorang sahabat namanya Abdullah bin Huzafah Al-Qurashi As-Sahmi. Ternyata beliau ini adalah satu orang sahabat yang pernah diutus oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke negeri Habasyah. Tahu negeri Habasyah di mana, Pak? Di samping Sleman. Negeri Habasyah ini di Ethiopia. Di Afrika, tepatnya di Ethiopia. Dikirim oleh Nabi Muhammad dari kota Mekah 16 para sahabat, di antaranya sepupunya beliau Ja'far bin Abi Thalib yang dikenal dengan Ja'far At-Tayyar, sehingga tinggal bersama seorang raja Nasarah Malikun Najasyi, sampai Malikun Najasyi ini masuk Islam.
Saking senangnya diceritakan tentang Nabi Muhammad sampai masuk Islam. Kemudian yang mengejutkan lagi, beliau ini masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian meninggal dalam keadaan iman dan belum pernah melihat Nabi Muhammad dan disolati oleh Nabi Muhammad. Makanya dikatakan beliau ini Sayyidut Tabi'in. Yaitu pimpinannya mereka para tabi'in belum pernah lihat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad dan meninggal disolati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Abdullah bin Huzafah ini kembali ke kota Madinah. Dipanggil sama Nabi Muhammad kemudian diutus oleh Nabi Muhammad untuk mengirim surat. Mengirim surat kemana? Rasulullah mengirim 6 orang untuk kepada mereka para raja-raja dunia. Dulu di zaman Arab, Magoblan Nabi Muhammad, kalau kita melihat mengukir sejarah, ada 2 negara adidaya namanya Romawi dan Persia. Ini Romawi di Eropa dan Persia ada di bagian sekarang ini Iran. Dulu Persia namanya. Nah, Abdullah bin Huzafah ini dikirim ke Persia dengan Kaisar Azimi Faris. Kirim surat sama Nabi Muhammad, serahkan. Kemudian dia berangkat dengan kuda yang terbaik, berangkat di depan kerajaan Persia. Sampai di hadapan beliau di singgasananya, beliau mengatakan seorang raja tersebut, ada apa? Ini ada surat. Tolong ya anak buahku ambilkan surat tersebut. Katanya beliau Abdullah bin Huzafah dengan tegas, dengan kekuatan iman, dengan kecintaannya dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, la usallimuha illa yadan biyadin. Aku tidak bisa menyerahkan surat ini kecuali langsung dari tangan ke tangan. La ukhalifan amr Rasulillah SAW. Aku tidak mau melanggar perintahnya Nabi Muhammad. Diserahkan surat tersebut, diambil, kemudian diterjemahkan. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Allah. Langsung pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulillah. Ila Kisra Azimi Faris. Salamun ala manittabal huda. Langsung dirobek-robek. Sakit hati. Karena biasanya orang kalau mengirim surat, itu harus dikirimkan kepada namanya yang pertama kali yang mulia fulan bin fulan. Ini enggak. Yang pertama kali Muhammad Rasulullah. Allah. Lihat Nabi Muhammad baru pindah ke kota Madinah membentuk suatu pendidikan terhadap mereka para sahabat Nabi Muhammad, sudah berani yukhatibul muluk, menyampaikan surat kepada raja-raja besar, bahkan ini raja-raja dunia. Dengan kalimat seperti itu kemudian dirobek-robek surat tersebut. Kemudian Abdullah bin Huzafah menyerahkan diri kepada Allah, biasanya dibunuh. Langsung dia pulang, katanya raja kejar itu orang, dibunuh. Kemudian sampai ke tempat Nabi Muhammad, ternyata tidak bisa dikejar, sampai kepada Rasulullah. Apa yang kamu dapatkan ya Rasulullah? Suratmu dirobek-robek. Apa kata Nabi Muhammad? Mazzaqallahu mulkah. Allah akan merobek-robek kerajaannya beliau sebagaimana merobek-robek suratku. Di dalam riwayat, mazzaqallahu mulkahu mulkal mumazzaq. Pasti akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaannya beliau. Ternyata di zaman Sayyidina Umar mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas, selesai kerajaan Persia ila yaumil qiyamah. Ini yang pertama, Abdullah bin Huzafah. Yang kedua, Abdullah bin Huzafah di zaman Sayyidina Umar, beliau tertawan oleh Raja Kaisar Romawi, Azim Rum. Ditawan, dimasukin penjara. Kemudian Raja Romawi tahu kalau di dalam tersebut, di dalam penjara ada seorang sahabat Muhammad, orang yang cinta dengan Nabi Muhammad dan minal mutakadimin fil Islam, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, panggil. Diuji keimanannya mereka. Lihat. Makanya tadi Pak Yazid mengatakan, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad imannya gak bakal goyang. Betul? Gak akan goyang imannya. Walaupun apapun yang terjadi. Orang-orang Nahdiyah, cintanya dengan akidah ahli sunnah wal jamaah al-asyariyah tidak akan goyang mengikuti program guru-guru mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abdullah bin Huzafah. Dipanggil oleh raja. Apa katanya raja? Ya Abdullah, tanassar. Masuk dalam agama Nasara. Beliau mengatakan dengan tegas, la, tidak. Ya Abdullah, tanassar. La, tidak. Kenapa Anda tidak mau? Tahu hukumannya? Dia bilang, saya tidak takut. Walaupun umur, walaupun kematian yang aku akan dapatkan. Guru kami Sayyid Muhammad Ali al-Maliki Pak Yazid, untuk mempertahankan akidah maulid,
mempertahankan tawassul, mempertahankan ziarah, mempertahankan akidah-akidah ulama-ulama dari guru-guru beliau sampai kepada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan al-jannah mahi balash. Dengan bahasa Arab orang-orang Saudi di sana, surga itu tidak gratis, berani di hadapan walaupun nyawa untuk mempertahankan akidahnya Nabi Muhammad SAW. Inilah sahabat Nabi Muhammad, disuruh masuk Mansarah tidak mau. Kemudian, ya Abdullah, engkau ini adalah orang yang sangat konsekuen, yang sangat disiplin. Karena beliau adalah seorang panglima, pemimpin. Apa kata raja? Ya Abdullah, bagaimana kalau engkau masuk ke dalam agama Nasara, aku akan berikan setengah dari kerajaanku dan aku akan bagi kerajaan. Apa kata beliau? Wallahi, lau a'taitani jami'a ma tamliq wa jami'a ma malakathu bihi al-Arab ala an arji an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma fa'altu. Demi Allah, seandainya engkau berikan seluruh kerajaanmu dan kerajaan yang dimiliki oleh mereka orang-orang Arab di seluruh dunia untuk keluar dari agama Nabi Muhammad SAW sesaat, maka aku tidak akan kerjakan itu semua. Masya Allah, lihat. Abdullah bin Huzaifah. Kemudian besoknya dikumpulkan masyarakat sekota Romawi. Ayo kumpulkan masyarakat sekota Romawi buat yang namanya api unggun yang begitu besar, kemudian di atasnya ditaruh penggorengan kuali yang begitu besar, dimasukin minyak. Ya Abdullah tanasar. La, tidak. Kemudian diambil satu orang tawanan, dicemplungin, subhanallah langsung menjadi kulit-kulitnya hilang, tinggal tulang benulang. Ya Abdullah tanasar. La. Kemudian dimasukkan lagi satu lagi. Subhanallah, Abdullah menangis. Katanya raja, apa yang menyebabkan kamu menangis? Beliau mengatakan, aku menangis karena punya umur cuma satu kali. Dia mengatakan seandainya aku ini punya umur sejumlah helai rambut yang ada di kepalaku, maka aku tidak akan takut dengan itu semua. Maksudnya bagaimana? Dicemplungin hidup lagi, dicemplungin mati, kemudian hidup. Sejumlah helai yang ada di rambutnya, dia tidak akan keluar dari jalur agamanya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat kekuatan iman. Kemudian raja bingung, ini mau diapain lagi orang hebat seperti ini. Ya sudah, kalau gitu cium kepala saya sudah. Bisyarat kata beliau, saya akan cium kepala jenengan, tapi dengan syarat semua para tawanan keluarkan dari tawanan. Keluarkan dari penjara, ikut sama aku ke kota Madinah. Ternyata ada 100 tawanan, semua dibebaskan berkat Sayyidina Abdullah. Kemudian disuruh cium kepalanya, di dalam hatinya Allah yahdi katanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau, dan kemudian didoakan, dan kemudian disumpahin di sebagian riwayat. Akhirnya dicium kepalanya, dipulangkan beliau dengan mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan 100 tawanan ke kota Madinah, disambut oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dicium kepalanya beliau dan dicium oleh semua masyarakat kota Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat, keimanan yang ada mereka para sahabat Nabi Muhammad ini dilahirkan kepada mereka para tabi'in. Kemudian dilahirkan lagi kepada mereka tabi'in. Kemudian dilahirkan oleh para ulama-ulama seperti Wali Songo yang berjuang di negeri Indonesia. Kemudian delegasi-delegasi para ulama diutus untuk belajar di kota Mekah, bertemu dengan ulama-ulama Mekah. Saya menelusuri dengan kitab Kifayatul Mustafid, 5 Alam minal Asanid, li Syekh Yasin Fadani, semua riwayat-riwayat dari Syekh Mahfud Termas. Ulama seperti Syekh Mahfud Termas, al-alim, al-alama dari Termas. Beliau mengatakan bahwasannya di tahun 1700-an itu ada ulama-ulama Indonesia yang berangkat ke kota Mekah belajar. 1700-an sampai 1800 Hijriah, 1000 Masehi afwan. Ini ada di antaranya Mbah Ahmad Rifai. Kemudian ada Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian ada Kiai Nawawi Al-Bantani. Mereka belajar di kota Mekah, belajar dengan gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama besar yang menjadi forosnya ulama seluruh dunia. Dan bahkan Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Ahmad Rifai, Kiai Nawawi Al-Bantani belajar dengan gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang bernama Syekh Utsman Ad-Dimyati. Syekh Utsman Dimyati ini muridnya Imam Asy-Syarqawi, muridnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang menghasyiakan kitab At-Taqrib fi Hasyiyah Fathul Qarib lil Imam Al-Baijuri. Kemudian
Setelah mereka ini pulang, kemudian berangkat lagi orang-orang yang mulia seperti Kiai Soleh Darat. Ada Kiai Soleh Darat, kemudian ini di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat ada seorang ulama besar yang hebat, yang masyhur. Ulamanya orang-orang Jawa Barat, orang Cianjur, Purwakarta, Tasikmalaya, Kerawang, namanya Mbah Ahmad Bakri. As-Sempuri Al-Plereti. Masya Allah, dikenal dengan Mamak Bakri. Kemudian dari mereka semua ini melahirkan lagi ulama besar yang itu As-Sayyid Bakri Syata. Ini Sayyid Bakri Syata yang menyusun kitab I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhi Fadhul Mu'in. Ini ulama gurunya kiai-kiai Jawa. Ulama-ulama Jawa belajar dengan Sayyid Bakri Syata, di antaranya Syekh Mahfud Termas. Ini Syekh Mahfud Termas termasuk warisannya Syekh Sayyid Bakri Syata. Nah, dari Mahfud Termas ini ternyata banyak ulama-ulama Indonesia juga yang berangkat ke Kota Makkah belajar dengan beliau. Di antaranya ada Kiai Dalhar Watu Congol. Kemudian kalau di Lasem ada Kiai Khalil, ada Kiai Mas Duki, Kiai Maksum, di Lirboyo ada Kiai Abdul Karim, di Peloso ada Kiai Jazuli, di sini ada Kiai Siraj dari Cirebon, kemudian Mbah Munawir, Terapia, Masya Allah, Tabarakallah. Dan banyak ulama-ulama, dan kemudian ada lagi di Buntet Kiai Abbas Jamil, alim di Buntet. Dan kemudian ada ulama yang masyhur, murid Syekh Mahfud Termas, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Inilah warisan dibawa ke Indonesia. Ternyata Kiai Haji Hashim Asy'ari ini melihat, memandang di Kota Mekah. Di Kota Mekah Pak Yai, kami ini setiap waktu selalu baca maulid. Kedatangan ulama baca maulid. Kemudian kedatangan orang besar seorang mufti baca maulid. Isra wal Mi'raj baca maulid. Haul baca maulid. Di bulan Ramadan kita juga baca maulid kalau ada orang besar. Masya Allah. Jadi yang namanya baca maulid, itulah ya tagayyad di zaman wala makan, tidak terikat dengan waktu dan tempat kapanpun dan dimanapun kita baca maulid. Makanya ada ulama-ulama mengatakan, ini kalau bisa bukan hanya baca maulid 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW. Kapan 24 jam kita bersama Nabi Muhammad? Iya, mulai dari bangun tidur sampai tidur ingat Nabi Muhammad SAW. Keluar rumah ingat Nabi Muhammad, masuk rumah ingat Nabi Muhammad, mau makan ingat Nabi Muhammad, mau minum ingat Nabi Muhammad. Ini dari tadi nggak ada ngasih minum ini. Bu, boten apa-apa ya Bu ya. Pak, ini saya tambahin 2 jam lagi ini. Ini baru mukadimah ini. Ini kalau mau disalahkan, salahkan Habib Hasan. Jadi kita mengingat 24 jam bersama Nabi Muhammad. Inilah yang dilakukan oleh mereka para ulama-ulama kita terdahulu. Kenapa kita selalu mengingat setiap waktu, setiap saat dengan Nabi Muhammad? Kita selalu membaca. Sayyidina Imam Abdurrahman Daiba. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun kita melaksanakan dzikr maulid Rasulullah setiap saat, setiap waktu, itu adalah suatu hal yang wajib. Wajib bagi kita bagaimana berselawat kepada Nabi Muhammad, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah sunnahnya Nabi Muhammad. Perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya masyarakat Jawa di Indonesia, terus terang saya katakan masyarakat Jawa ini ahlul karam. Orang yang paling baik, yang akhlak, budi pekerti. Makanya tradisi maulid yang sudah dibawa sejak zaman dahulu, sejak zaman tahun 300 Hijriah oleh Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Qarhi wa man ba'dahu minal ulama. Ternyata ini tradisi di Jawa yang paling besar, yang paling hebat. Nanti saya mau ceritakan bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari mengambil dari Sayyidina Imam Syekh Mahfud Termas, kemudian dari Sayyidina Imam Sayyid Bakri Syata di dalam kitab Syarah I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhi Fathul Mu'in. Beliau mengungkapkan suatu kalimat yang begitu indah di dalam juz 3 Kitabul Walimah tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Kok walimah urusannya dengan maulid Nabi Muhammad? Terus terang, masyarakat Jawa setiap kali bikin masjid baru, bikin maulid. Masjid sudah jadi, bikin maulid. Ada sunatan, bikin maulid. Pindahan rumah, bikin maulid.
Mau pergi haji bikin maulid. Perkawinan ada maulid. Pernikahan ada maulid. Mau nikah lagi nggak berani bikin maulid. Tetapi intinya bagaimana? Ahlul karam. Dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid. Sunatan dengan maulid ada apa? Untuk mengikat diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi di dalam kata-kata beliau diambil oleh Sayyidina Imam As-Sayyid Bakri Syata di dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau mengatakan, "Man hayya'a maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyin." Barang siapa menjadi penyelenggara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Biasanya orang kalau ketika maulid Nabi Muhammad yang disediakan apa? Makanan, betul? Ini terus terang saya kalau sudah maulid, timbangan saya nambah. Masya Allah, saking lomannya orang-orang Indonesia, orang Jawa. Baru datang, undangan sudah makan. Nanti duduk di majelis ada makanan. Barusan nih kita duduk udah dikasih makanan tadi. Nanti mau pulang makan lagi. Mau pulang bawa lagi makanan, betul? Ini di mana-mana orang kalau sudah bikin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya datang ke satu maulid, setiap orang dikasih 1 M. Masya Allah, 1 ember. Isinya macam-macam sudah. Sembako, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saking baiknya, karam. Makanya disediakan makanan. Ada apa kok makanan? Saya pernah membaca suatu riwayat, Nabi Muhammad pernah makan korma. Sedikit. Kemudian dipanggil para sahabat Nabi, cuma 1 piring, beberapa butir. Dipanggil 10 orang, dibagikan satu-satu, semuanya makan kenyang. Masih ada lagi, kormanya masih ada. Dipanggil lagi. Keluar semuanya kebagian, kenyang lagi. Semua masuk lagi, kenyang lagi, kenyang lagi. Sampai ratusan, ribuan para sahabat semuanya kenyang. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad ini barakah. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Tangannya Nabi Muhammad bisa menyebabkan keberkahan. Di dalam makanan dan minuman. Nabi Muhammad pernah minum 1 botol, 1 gelas, 1 mangkuk. Kemudian sampai kenyang, sahabat yang sebelah minum kenyang, sebelahnya kenyang, semuanya kenyang, ribuan sahabat. Semuanya kenyang dari Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang bikin maulid, itu kadang-kadang bingung. Yang diundang 200, yang datang 500. Ternyata katanya orang Jawa, makanannya turah-turah, betul? Betul, saya yakin. Dan ini sudah terjadi banyak dimanapun tempat, berkat Nabi Muhammad SAW, makanan. Kemudian, wa jama'a ikhwanan, kumpulin family, saudara, ulama, kiai, alim, allama, aparat pejabat pemerintah, aparat pejabat masyarakat, semua bapak-bapak, ibu-ibu kumpulkan, kita kenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus tidak? Bagus. Kemudian wa auqada sirajan, nyalain lampu. Dulu orang-orang dulu kalau sudah bulan Maulid pawai obor. Tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 12, Masya Allah, masyarakat keramat sampai tanggal 30. Kelebihan ini. Ternyata memang di mana-mana banyak khataman maulid tanggal 30. Dulu khataman maulid kita lihat tanggal 12, tanggal 12. Sekarang sampai tanggal 30. Ada lagi sampai akhir Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Masya Allah. Ada lagi yang bikin maulid setiap hari maulid, keliling. Tiap hari maulid. Masya Allah, tabarakallah. Senang dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bisa jadi dan pakai baju baru. Kalau nggak punya baju baru, kopiahnya baru dicuci juga nggak apa-apa. Yang penting, maksudnya bagaimana senang, ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'attar, pakai wangi-wangian, harum-haruman, semerbak. Kalau buat ibu-ibu, minyak wanginya pakainya di rumah sama suaminya. Saya sering sampaikan buat keluarga di rumah, kalau pakai minyak wangi, taruh di tas nanti ketika di gedung pernikahan. Atau ketika sudah sampai di acara baru pakai minyak wangi. Ditakutkan yang menikmati supir Gojek. Betul? Ini terjadi. Buat ibu-ibu minyak wanginya buat suami, buat keluarga di rumah. Wa tajammal, berhias diri, menghormati Nabi Muhammad, senang. Ada yang pakai jas, ada yang pakai baju yang baru,
baju yang untuk khusus buat maulid. Ada apa? Ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad. Senang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullah ma'an nabiyyin. Dikumpulkan bersama para nabi. Di tempat yang paling tertinggi bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Tadi yang saya sampaikan ini bukan hadis, tetapi perkataan Sayyidina Imam Ma'ruf al-Karhi. Beliau ini adalah guru-gurunya daripada Sayyidul Ta'ifah, kemudian daripada guru-gurunya di atas riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani, sanadnya Masya Allah Tabarakallah. Dan inilah aplikasi. Ini saya katakan aplikasi yang begitu bagus, yang dijadikan tradisinya oleh mereka para ulama-ulama, sehingga tradisi tersebut menjadi mutasyarri', menjadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kenapa saya katakan aplikasi, Pak? Karena zaman sekarang ini anak-anak kecil sudah banyak mengenal dengan yang namanya aplikasi, betul? Ada aplikasi YouTube, Facebook, WhatsApp, Masya Allah Tabarakallah. Saya terus terang, saya punya sekolahan Pak Yazid. Saya punya sekolahan, ini ketika daring, ketika terjadi corona, anak-anak semuanya belajar dengan handphone. Itu sebelum terjadi daring, anak-anak kalau ketemu kami cium tangan bolak-balik. Setelah 2 tahun libur, itu langsung ketemu saya. Ngangkat tangan. Ada yang mengatakan, halo Pak. Ada yang lebih parah lagi, halo bro. Ini orang mana ini? Kalau bukan yang ngajarkan dari mana? Yang lebih-lebih lagi sekarang nih buat ibu-ibu. Bu. Ibu dengar semua, nggak ada yang tidur ini, Masya Allah. Jadi ini zaman sekarang saya lihat anak-anak kecil umur 1 tahun sudah bisa megang handphone, betul? Umur 2 tahun bisa main game, betul? Umur 3 tahun bisa ngedownload. Umur 4 tahun bisa gosen mesen Gojek. Umur 5 tahun bisa mesen Shopee. Umur 6 tahun sudah sekolah, sudah bikin konten. Halo guys. La ilaha illallah, anak zaman sekarang, zaman now ini. Anak-anak zaman modern, ini yang disalahkan bapak atau ibunya ini. Saya yakin di Jakarta, ibu-ibu itu kalau dulu, kalau lagi mau ngelahirin, itu megangnya tasbih. Bacanya Al-Quran. Kemudian perutnya dikasih kitab muwatta. Ibu-ibu sekarang mau ngelahirin megang handphone. Makanya lahir itu anak megang HP. Orang-orang dulu tuh Masya Allah Tabarakallah ketika bulan maulid diajak. Biar itu janinnya mendengar tentang maulid Nabi Muhammad. Dan ada bisyarah kabar gembira dari Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi. Di dalam kitab Simtud Durar. Bahwasannya Nabi Muhammad ini harum. Kemarin saya baca Syama'ilul Muhammadiyah. Imam kitab At-Tirmidzi, kemudian Imam Yusuf An-Nabhani. Beliau mengatakan Nabi Muhammad ini harum, semerbak. Keringatnya Nabi Muhammad semerbak, harum. Sampai Nabi Muhammad itu kalau sudah duduk di suatu jalan, sudah jalan di jalan-jalan, orang tahu wanginya Nabi Muhammad lewat mana. Oh lewat gang sini, oh lewat gang sana, lewat sana. Nabi Muhammad paling mudah diakses. Paling mudah diakses karena wanginya, tobiah dari Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad harum. Kalau kita keringatnya bau gak? Bau. Nabi Muhammad harum semerbak. Makanya Imam Abdurrahman Daiba mengatakan wa idza marra fi tariqin urifa annahu qad marra fi. Rasulullah kalau sudah jalan di suatu jalan, orang semuanya tahu wanginya Nabi Muhammad. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibu ayaman wa in taghayyab. Wa yujadu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Rasulullah kalau sudah duduk di suatu majelis, keluar itu ada minyak wanginya selama tinggal. Wangi semerbak, tempat tersebut bukannya wanginya sementara, tetapi berhari-hari, berbulan-bulan. Sampai di dalam riwayat Nabi Muhammad kalau megang kepalanya anak kecil, itu semua bisa diketahui mana kepala yang pernah dipegang oleh Nabi Muhammad sama kepala yang belum pernah dipegang oleh Nabi Muhammad dari semerbak tangannya wanginya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad, itu ruh Nabi Muhammad al-hakiki. Makanya kita ambil maknawinya dengan menyebut nama Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, melantunkan qasidah untuk Nabi Muhammad, membaca sirahnya Nabi Muhammad, tentang sahabat Nabi Muhammad, tentang keluarganya Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, wa min nashri tibihi ta'attarat turuq wal manazil, wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad,
keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka jalan-jalan dan rumah-rumah semuanya berkah. Kemudian majelis dan acara-acara seperti ini akan berkah berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama-ulama Nahdiyah tidak pernah ketinggalan dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid. Dan ini bukan hanya tradisi, tetapi ini adalah syariat yang dijalankan oleh ulama kita terdahulu sampai ke masyarakat Indonesia. Dan kita jazakumullah khair dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama yang mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah. Kita doakan semoga kita dengan kehadiran di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, khitaman, yaitu zikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan kesenangan kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan menelusuri sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.